Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membahas tentang redesign instalasi gawat darurat dan perancangan nurse station dari mata kuliah tata ruang rumah sakit yang diampu oleh dosen Pak Safari Hasan. Adapun anggota dari kelompok saya, ada saya sendiri, Ahmad Dua Arza Purwanto dengan NIM 108230001. Ada saya, Ahmad Wadi Amil dengan NIM 108230003. Saya Andini Asjaning Abdullah dengan NIM 108230006. Saya Liana Mawati dengan NIM 108230021. Dan saya Mbak Cinta Nantania Lediranti dengan NIM 108233025. Dan saya Yunda Ekawati dengan NIM 108230038. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam pokok pembahasannya ya. Kita mulai dari studi kasus 1 dari instalasi gawat darurat yang dimana skenario-nya itu IGD mengalami overcrowding atau kepadatan tinggi, terus alur triase yang tidak jelas serta nurse station kurang visibilitas. Nah, masalah utama pada IGD itu terdapat 3 poin. Ada overcrowding, alur tidak terstruktur, serta visibilitas rendah. Nah, di overcrowding itu melebihi kapasitas ruang dan SDM, resiko keterlambatan penanganan keselamatan pasien. Terus di alur tidak terstruktur itu pasien kritis dan non-urgent, serta tidak ada prioritas yang jelas. Pada visibilitas rendah itu terdapat monitoring pasien yang tidak efektif serta menambah beban kerja perawat. Nah, berikut hasil redesign IGD kami. Nah, kurang lebih seperti itu hasil redesign dari IGD yang telah kami buat. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan kepada presentator yang bertugas. Nah, penjelasan berikutnya di sini ada konsep redesign pada instalasi gawat darurat dengan pendekatan utama zoning berbasis kegawat daruratan. Selanjutnya ada one way patient flow dan ada nurse station sentral, kemudian ada integrasi ergonomi dan K3. Berikutnya ada zoning IGD dengan pembagian zona seperti yang terpapar pada layar. Nah, ini untuk zona merah itu resusitasinya kritis, lalu untuk yang zona kuning ini itu untuk tindakan urgent. Untuk yang zona hijaunya sendiri ini untuk non urgent atau observasi, dan untuk yang zona birunya ini untuk isolasi infeksius. Nah, di sini itu dengan bertujuan untuk mengurangi kepadatan, lalu bisa untuk mempercepat penanganan serta mencegah crossing flow. Nah, berikut ada zona IGD di mana di sini dibagi menjadi 5 zona. Ada zona resusitasi atau merah, ada zona tindakan atau kuning, zona observasi atau hijau, dan zona isolasi atau biru, dan yang terakhir ada nurse station. Nah, di sini ada letak pada dena dan serta penilaiannya. Pada zona resusitasi atau merah di sini, letak denanya itu area bed dekat dengan akses ambulan dan pintu masuk di atas tadi seperti gambar. Lalu untuk yang zona tindakan atau kuning ini, area bednya ada di kanan atas dengan banyak bed. Lalu untuk yang zona observasi hijaunya ini berada pada area tengah bawah. Untuk yang zona isolasi biru ini ruang terpisah kanan dan bawah. Kemudian nurse station itu berada di tengah
dengan akses pintu masuk. Kemudian untuk yang zona kuningnya itu penilaiannya sudah cukup tepat, kapasitasnya besar untuk pasien urgent. Kemudian untuk yang zona observasi atau hijau itu penilaiannya sudah tepat karena bisa ditempatkan agak lebih jauh dari akses utamanya. Selanjutnya pada zona isolasi biru dengan penilaiannya tepat karena terpisah dari area umum. Yang terakhir ada nurse station dengan penilaian baik karena mendukung visibilitas dan waktu responnya. Baik, untuk selanjutnya kesesuaian regulasi K3 pada instalasi gawat darurat, di mana desain yang kami buat ini yang diusulkan telah mengacu pada prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sesuai dengan Permenkes nomor 52 tahun 2018 yang menekankan pentingnya pengendalian risiko di lingkungan pelayanan kesehatan. Yang pertama, penerapan K3 terlihat dari zoning berbasis kegawat daruratan, pemisahan zona infeksius, serta alur satu arah atau one way flow yang mengurangi crossing antar pengguna ruang. Kemudian, penempatan nurse station secara sentral meningkatkan visibilitas dan mempercepat respon terhadap kondisi pasien. Dengan demikian, desain kami mampu meningkatkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Selanjutnya, untuk faktor ergonomi di instalasi gawat darurat, penerapan ergonomi pada desain IGD yang kami buat difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu jangkauan kerja atau reach, postur kerja atau postur, dan juga beban kerja atau workload. Yang pertama, aspek reach, penempatan ruang dan station yang lebih sentral memungkinkan tenaga kesehatan menjangkau pasien dan alat medis dengan jarak yang lebih pendek, sehingga mengurangi pergerakan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua dari aspek postur, desain ruang tindakan dibuat lebih luas dan terorganisir agar tenaga kesehatan dapat bekerja dengan posisi tubuh yang lebih natural tanpa harus membungkuk atau memutar tubuh secara berlebihan. Kemudian yang ketiga ada aspek workload, pengaturan alur yang lebih efisien dan pengurangan overcrowding membantu menurunkan beban kerja fisik maupun mental tenaga kesehatan sehingga meningkatkan kinerja dan keselamatan kerja. Baik, untuk selanjutnya terdapat patient flow di IGD dengan konsep one way flow atau satu jalur, di mana pasien masuk langsung terdapat triase dan zona sesuai kondisi. Dari ambulan masuk untuk kedatangan pasien gawat darurat bisa langsung masuk ke zona merah, kemudian ditangani di zona kuning. Untuk pasien yang gawat darurat masuknya dari pintu belakang langsung menuju ke zona hijau, jadi tanpa bercampur antara zona merah dan juga zona hijau. Dengan tujuan untuk mengurangi waktu tunggu, mempercepat respon medis, dan meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya, efisiensi alur dan fungsi yang kami buat tadi, di mana alur dan fungsi pada desain IGD ditingkatkan melalui penerapan zoning berbasis kegawat daruratan dan alur satu arah atau one way flow, sehingga meminimalkan crossing flow antara pasien, tenaga kesehatan, dan juga pengunjung. Berdasarkan DENA, lebar sirkulasi utama kurang lebih 2,5 sampai 3 meter dengan panjang ruang pelayanan sekitar kurang lebih 11 sampai 12 meter sehingga masih memenuhi standar ruang gerak di instalasi gawat darurat yang direkomendasikan untuk mobilitas berangkat dan tenaga medis. Selain itu, jarak antar bed diperkirakan 2 sampai 2,4 meter yang sudah mendukung aktivitas tindakan medis dan ruang gerak tenaga kesehatan secara aman. Secara teori, desain IGD yang baik harus memastikan sirkulasi minimal kurang lebih 2,4 meter untuk akses berangkat, pemisahan jalur supaya tidak terjadi crossing, kemudian kedekatan ruang berdasarkan fungsi. Kemudian dengan dukungan ukuran tersebut serta penempatan station secara sentral, desain ini mampu meningkatkan efisiensi alur, mempercepat pelayanan, serta menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Kapasitas bed IGD, kebutuhan bed IGD umumnya sekitar 10-20% dari total kapasitas rawat inap. Bor dan kunjungan juga berpengaruh. Area zona merah 4 bed, zona kuning 8 bed, zona hijau 4 bed, zona biru 2 bed. Total kapasitas 18 bed. Estimasi improvement waktu respon. Asumsi kecepatan jalan tenaga kesehatan 1,2 meter per detik.
Nurse Station Radisson berada di tengah. Pembandingan Nurse Station tidak setara dan berada di sisi depan atau samping. Configuration rata-rata jarak Nurse Station ke bed sekitar 9,4 meter, waktu 9,4 per 1,2 sama dengan 7,8 detik. Jadi waktu respon retentionnya plus minus 8 detik. Kondisi desain jika Nurse Station tidak sentral, rata-rata jarak ke bed diperkirakan sekitar 13,2 meter. Waktu 13,2 dibagi 1,2 sama dengan 11 detik. Jadi waktu respon desain plus minus 11 detik. Estimasi improvement waktu respon. Improvement 11 dikurang 7,8 dibagi 11 dikali 100%. Improvement sama dengan 29%. Berdasarkan dana desain, kapasitas IGD RS di PC adalah 18 bed. Penempatan Nurse Station secara sentral mampu menurunkan rata-rata jarak tempuh tenaga kesehatan dari sekitar 13,2 meter menjadi 9,4 meter. Dengan asumsi kecepatan jalan 1,2 meter per detik, waktu respon berkurang dari sekitar 11 detik menjadi 8 detik, sehingga terjadi improvement waktu respon sebesar plus minus 29%. Artinya, dengan desain baru, perawat bisa menjangkau pasien lebih cepat karena jarak lebih dekat. Hal ini membuat waktu respon berkurang sekitar 3 detik atau meningkat efisiensinya sebesar 29% yang tentunya berdampak positif terhadap keselamatan pasien. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Seperti itu dari hasil studi kasus pertama kita. Berikutnya ini studi kasus kedua. Nah, studi kasus kedua itu kita ada perancangan Nurse Station rawat inap. Skenario-nya itu rumah sakit dengan 100 bed serta satu shift sama dengan 8 perawat. Berikut hasil redesign Nurse Station kami. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman hasil redesign dari Nurse Station kami. Selanjutnya, dari penjelasan dari Nurse Station itu akan dijelaskan oleh pemateri yang telah ditugaskan. Untuk selanjutnya ada perancangan Nurse Station. Di sini kami membuat beberapa bed tidak sesuai dengan skenario pertama yaitu 100 bed. Tapi kami di sini membuat di satu ruangan ada 6 bed karena fokus kami ada pada Nurse Station yang ada di tengah sini. Untuk sentralis Nurse Station ditempatkan di tengah untuk memberikan akses yang merata ke seluruh ruangan pasien. Fungsinya apa? Jadi fungsinya monitoring pasien, untuk mengkoordinasi perawat, kemudian untuk dokumentasi medis. Baik, di sini ada layout Nurse Station. Layout Nurse Station sendiri dirancang menggunakan konsep centralized island workstation yang ditempatkan di tengah area rawat inap dan dikelilingi oleh ruangan pasien. Jarak ke pasien kurang lebih 7 meter, sangat optimal. Untuk jarak antar bed kurang lebih 180 cm, dinilai cukup untuk tindakan medis. Kemudian tinggi bed sendiri kurang lebih 56 cm, nyaman untuk pemeriksaan. Selanjutnya tinggi meja sendiri kurang lebih 720 mm, di sini dinilai ergonomis untuk duduk. Selanjutnya jalur evakuasi, di sini lebih besar 150 cm, dinilai aman dan juga sesuai dengan standar. Ukuran tersebut menunjukkan bahwa desain telah memenuhi prinsip ergonomi, efisiensi, dan juga keselamatan kerja. Untuk
selanjutnya yaitu justifikasi rich zone dan visibility. Untuk rich zone sendiri atau jangkauan perawat dari nurse station sekitar kurang lebih 7 meter yang termasuk kategori sangat optimal karena berada di bawah batas maksimum 15 meter. Secara teori jangkauan optimal perawat berada dalam radius kurang dari sama dengan 15 meter sehingga desain ini sudah mendukung respon cepat dan juga efisiensi pergerakan tenaga kesehatan. Untuk visibility atau visibilitasnya sendiri, dari segi visibilitas, posisi nurse station di tengah memungkinkan pengawasan ke berbagai arah secara lebih luas. Meskipun terdapat keterbatasan akibat dinding kamar pasien, secara konsep desain tetap mendukung visibilitas tidak langsung atau indirect visibility yang dapat diperkuat dengan teknologi monitoring. Baik, selanjutnya mengacu Permenkes nomor 5/2018 yaitu desain nurse station telah mempertimbangkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja K3 sesuai Permenkes nomor 52/2018. Desain telah memenuhi prinsip K3 melalui pengaturan ruang dan dimensi yang aman. Jarak antar bed kurang lebih 180 cm, memungkinkan ruang kerja yang cukup dan mengurangi resiko kecelakaan. Selain itu, jalur evakuasi lebih dari 150 cm juga memenuhi kebutuhan pergerakan dalam kondisi darurat. Dengan alur yang tidak saling bersilangan dan ruang yang cukup, desain ini mampu meningkatkan keselamatan tenaga kesehatan dan pasien. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip ekonomi. Penerapan ekonomi pada desain ini mencakup aspek reach, postur, dan workload. Yang pertama ada aspek reach, jarak jangkauan perawat sekitar kurang lebih 7 meter, yang termasuk kategori sangat optimal karena berada dalam rentang ideal 5-10 meter. Yang kedua ada aspek postur, tinggi tempat tidur kurang lebih 56 cm, dan tinggi meja nurse station kurang lebih 720 mm. Sudah sesuai untuk aktivitas pemeriksaan dan dokumentasi, sehingga membantu mengurangi postur membungkuk berlebihan. Yang ketiga ada aspek workload, yaitu jarak yang pendek dan alur yang efisien, membantu mengurangi pergerakan berlebih, sehingga beban kerja fisik dan mental perawat menjadi lebih ringan. Selanjutnya yaitu pasien atau start flow. Yang pertama ada desain alur pergerakan pada ruang rawat inap menerapkan prinsip minim crossing, yaitu pemisahan jalur antara pasien, tenaga kesehatan, dan logistik untuk menghindari konflik pergerakan. Pergerakan tenaga kesehatan dirancang menggunakan pola sirkulasi lingkar loop di sekitar nurse station, sehingga memungkinkan akses cepat ke seluruh pasien dengan jangkauan rata-rata kurang lebih 7 meter. Sementara itu, pergerakan pasien bersifat terbatas dan tidak mengganggu jalur utama tenaga kesehatan, sehingga aktivitas pelayanan tetap berjalan lancar. Untuk jalur logistik dan servis dipisahkan dari jalur utama, sehingga distribusi alat medis dan kebutuhan operasional tidak menghambat alur pelayanan. Didukung oleh lebar jalur sirkulasi dan evakuasi lebih dari 150 cm, desain ini telah memenuhi kebutuhan ruang gerak yang aman bagi perawat, pasien maupun peralatan medis. Selanjutnya yaitu solusi kontekstual dan teknologi pendukung. Yang pertama adalah monitoring sistem. Penggunaan sistem monitoring memungkinkan tenaga kesehatan memantau kondisi pasien secara real-time dari nurse station tanpa harus selalu berada di ruang pasien. Hal ini sangat mendukung desain dengan visibilitas tidak langsung. Yang kedua ada nurse call system. Sistem nurse call memungkinkan pasien memberikan sinyal atau permintaan bantuan secara langsung kepada perawat. Dengan demikian, respon terhadap kebutuhan pasien menjadi lebih cepat dan teratur. Yang ketiga ada electronic medical record. Penggunaan EMR memungkinkan dokumentasi dilakukan secara digital dan terpusat, sehingga mempermudah akses informasi pasien dan meningkatkan efisiensi koordinasi antar tenaga kesehatan. Yang keempat ada dukungan terhadap desain. Teknologi tersebut melengkapi desain nurse station terpusat dengan mengatasi keterbatasan visibilitas, mengurangi kebutuhan mobilisasi berlebih, meningkatkan kecepatan respon dan akurasi pelayanan.
Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari studi kasus 1 dan studi kasus 2-nya. Jadi untuk pemaparan materi pada hari ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih.